Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Enggak, tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai berarti minum kopi tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Terus ini kalau mulai sanggeng penjelasan gitu, kias Ali itu analogi kias, ya, analog terus tenggene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fakwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Sampai saya kira budaya jawab mau biasa mau budaya pantas pinter pantas jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Aku mari ke goblok sih, oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasa benar gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Itu goblok itu sebab tahu apa sebab tidak tahu. Bos gak polling ke mau gue. Ayo 02 september sebab tahu. Ini yang syukur. Tahu. Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Wem 01 wem. Oh. Menjadi tahu. Nah, gen tengah-tengah. Wong loro padha ra jelas ya, cara kowe. Enggak tahu. Berarti menang 0 biru. Tawari ilmu hakikat. Di awal syaratnya dadi wali. Sebelum dadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah napa. Nak bariki urung wali cek apa? Mukadim. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh, jadi saya melihat teh, saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya, terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlap dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang menyelamatkan Indonesia. Dengan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya udah pangeran. Jadi dunia itu biasa ya. Oh, nomor kok bisa nonton. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap bisa menentukan. Ini rumah tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Semua kok nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah sena isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia.
Makanya Allah sering memberi nasihat, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu, orang jadi copet itu kan nomor 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan nomor 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Anna sunyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tan. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Nah, zaman ning dunya dintekno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Kuwi mbok entek. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak duwe gaji sumpah. Nah, pensiun sumpah. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin, kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, bangunan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Kalau saya mati, gue ngerti gue kabeh. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka kalah. Apa alhaqumut takatu hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas wae mlebu neraka kok wis kecewa ya saiki tapi wae mlebu neraka romes terlambat mane tak warai saiki bener roh pas wae mlebu neraka kok nek terlambat pasrah ayam itu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka gitu aka sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma hadid sekarang pandangan kamu tajam.
Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak. Maka untuk menjadi tidak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus di dunia nganti raro hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Kalau suwun jenengan sing sujud. Mau sujud salat lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu inta. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini. Lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok, ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting. Sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai berarti minum kopi hanya tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan. Tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Ayo kakean delok. Mulane Nabi ora tau delok dunia. Nabi. Saya ini alatnya kita diwali tapi mukadimah. Kulo itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, teman gubernur banyak tuh. Kulo delok sesuatu ora wani. Mergo khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu juga manusia pernah lewat gitu. Kemudian tombol-tombolnya Nabi bulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu istilori pangeran. La tamutanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak roken misalnya dulu numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enaknya jadi wong ibu numpak Alphard ono sing buka. Tapi kita tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka.
Karena dia menikmati alfat lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak dadi wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi dia tahu angen-angen mewah nate. Yes, ngono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia itu juga kesungan. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat, karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya dah. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong saya mukmin, malah gue jalanan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa dikit kertu pinter gue jalanan. Jalanan budal bisa gaya bisa. Budal orang mana nih? Oh kan keangger wong iso maca kitab kok. Just. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lulu siapa? Al-Majusi. Abu Lulu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, gak pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam gak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lulu Al-Majusi, Gulamul Mughirah, dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa teksnya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap wedi Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar sangat hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, kok kira-kira rawani maksud anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur anak sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya kan mengganggu. Otak kita ini sudah PKI saja. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sama tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau sitok asli. Rabbana liyuqimus faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum inasam. Gusti, ben nak sujud ku kuat. Piye-piye manusa nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, ndek tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saifuna satruse arroqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat atau studium disetel sih.
Pas kongkoi ning perapatan. Bariku nglamun disetek. Ben dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene ku ayo. Kan direkam kabeh. Ora sini-sini kok. Terus tokoh idola sing duwe wae sing numpakane Alfa, sekretaris salu. Iku kok nang takem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idul anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayang no ahli ini miskinan, Mbak nih miskin. Gayanya mau sholawat, aku teke orang tahu pengen melarat loh. Itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim ini, almarhum aman ahabbaha datarhib batarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalik itu kan saya naik dulu. Harus pokoknya seneng Nabi Suwargo. Dari Habib-Habib sing alim nak ngeritik masalahnya dawe mu almarhum aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, kalau misalnya gambarnya pasang yang kamar, partai uang masuk kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyumbang saya mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi pendak sholat. Orang dihitung dipoling oleh malaikat. Disurvei buat dipoling orang roh. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan harus kita diundang kaya ala sholat melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Baru sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih senang ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya orang ada jaminan. Saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok begitu. So wis kadung tuh. So itu kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali itu bangsa murba ibadah akhirnya Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu sederhana. Sama nak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara ngejar. Tapi kena niru kopi pastel ya, artinya orang kayak KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya mengenai saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Kita kok kawula sing elek, moro ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wae yak ngono kok Allah nyeluk. Misale saya punya candalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Ruhen, toko buka. Siap. Tapi besok yang mana lagi? Jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngedarani karena aku goblok apa sopan. Kira-kira gak jawab deh. Goblok kritik harus kuat. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nak Allah yang mono wayahe manggil. Dadi ya kerja mali wis ning kono. Dadi nak Allah hayya ala sholat pun mesti. Hayya ala sholat pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawil. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 pun buka tuh. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus men dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid dengan tani mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan bisa dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh.
Mulang ya marai wali, sabar ning coba ya marai wali. Jane ana jalur, fikir ya marai wali kan. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, dia bojo judes iku lho. Wali masyhur. Ana wali barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan nanti di akhirat aja bukti. Jadi anak jotewa kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak Rene lho tetep moro. Wong dibojo kok ngene akhirat bahaya you know. Terus bahaya bojo nganti kegawa masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau menghentikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang Cina yang fasek-fasek neng jalan. Lu kowe nggawa jalalan ngalung itu Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarithuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah napa. Gak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah cara Gus Bak rapo. Ora usah tarani rapo, wis mbok lakoni. Makanya pulau suwon sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, melok partai Gerindra, Golkar, PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat terawani. Juga pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu yang benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong toro santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget. Wah main diwarai wong, bukan ada sing mati. Kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika
Tidak suruh sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan idola anu kiai perkara hadun nafsu, kowe nak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale naku widato MC ini Saiful Fadilah wal Karomah, bos tahun ini MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama we dari segi dun. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Tekan muji ulama we dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya ngebes biasa. Kalau jarang kerso di panggung, seneng gue. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang di sana gue biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren, jadi kiai teko di sualami dicucupi, munggah. Ya nggak apa-apa itu udah nggak dosa, tapi takut saya elek-elek ini ngidolakno perkara dunia, show-nya itu, apa? Jadi orang ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulang ngarep ora ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, tenang ae lah. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes be yang dia. Terus jangan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu menaik kalau dereng tua. Daerah Hauji malah tuh topa meneh. Jalan era roh daerah Kiai malah nggak. Harusnya tahu tak kon daerah nang kota, kon sepeda motor kan terus ning gone Malibu. Jalan itu malah nerang. Ya lo kan jalan akhirat ora roh dunya ora roh sing ora iku. Lah tak koyo wong ijo urip. Jalan dunia ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku opo. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Wes seneng jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng jadi sudah, wah keren sholat ngarepe. Bah, kok dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah. Jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu dia jatuh turun ngarepin Nabi terlentang. Ini Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkert no. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Oke itu bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat ngono. Bojo elek amen junub ngono. Kowe ora kena go contoh. Kasus itu wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sitok sholat ora mesti sale. Pomone wong jegoten yo ora tau. Mustafa kula ora ngenyek jegoten liyane ora sampe sibuk. Mergo nak ngenyek wong akeh dosa, nak ngenyek wong sitok. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Aja susuk.
Surplus, orang dagang aja. Coba nih, iku ana dene ra ikhlas. Ra ikhlas aku ya ra ikhlas ilmuku, malah lara. Kalau neraka ben telulas sebenarnya. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan menjadi bodoh kan. Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini. Nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam. Fa'lam itu tak tahu. Fa'lam anahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, "Ben, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin toh?" Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut nggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Tidak akan tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Saya kira nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi ketemu kena hijab. Cuma niku ono bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk waras satu rambiya ya ora bedane, Cuk. Waras otak ngono wae. Lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes samsa amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoke sudah sih. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam yang kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan yang kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang kayak masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahla Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahla Khandaq. Halumu ilayya yuk ke Jabir, karena Jabir sona atau amat, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, apa-apaan orang banyak itu tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali. Ya, makanya Nabi mater itu mengira, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego boleh-boleh mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan?
Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia nggak pernah terjebak, Nabi nggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala thairi yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang gak bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku teke wis semper. Lha bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe ya. Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ngerasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut ini. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedasatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul burung. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa tuh? Sekian do melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus sebuah jalalan malam idul maknani itu ya lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang ingkar, oh ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah pandang, dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu makanya bulan urip ya wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasun wa idza matu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Biasa beri contoh berkali-kali sama menyontohkan. Sampai tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampai taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang ingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhir. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya,
Itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan, ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun nggak sama yang ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaruh. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, diambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul tadi tekeu cek agunnya. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, buat KPU-nya oleh nyetujui, buat kapan roh. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan muhal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh menyaksikan kekuasaannya. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Warna jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni, nah itu kudroyo. Lah anak kue ngakoni kue gak mampu kemudian itu kudroy Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudronya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah juga falaula in kuntum ghairu matin tarji'una in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik, dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai tonggo, ada masjid ini, nah. Bujuk tiga imangan, benar kecewa, gue, nara kecewa, gue belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus penerus begitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk,
Coba Quran ngarungkan warka'u ma'ar rafi. Balillah faktus wakum minasa. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane itu mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengen mapan, komunis yo kepengen lonte nganti dadi lonte yo kepengen copet nganti dadi copet yo kepengen mapan, bajingan nganti dadi bajingan yo kepengen mapan. Karena kepengen mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengen. Bener bedane opo nggo jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik lho yo. Mana cari Imam Ghazali nak gojol-gojolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat si kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru jamus itu mangane luwe akeh. Nak kue seneng kumpul kebu, kumpul wong itu akeh, fal firdu aksaru wikuan. Kethek iku kuwate jimak luwe kuat. Pitik luwe kuat. Imam Ghazali satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Pulau suwun. Makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah yuhajibuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ora carane ikhlas ora usah coro. Mau ikhlas maknanya murni, nah ono carane malah orang. Jadi mau sudah ada daftar wali, dia nak kepen sujud jadi wali, orang ikhlas. Pemenang nak jadi wali terkenal terus insuan akeh salam tempel akeh tambah ikhlas. Nanti cara berjelekane bapak kulo ya, bapak kulo nanti kulo tangkap. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, jinan buatan kepengen jadi wali seperti itu. Jadi bapak lucu. Jadi ini wali kepengen gak disayang pengiran, tapi jadi kaya itu ora kepengen. Dapat sadar. Lah jadi kula jadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal kadang kan terus dikonversi orang tuaan ngasih dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengen. Dino duwe akeh. Tapi nek dadine wali mergo disayang pengiran kok kepengen. Tapi nek terusane mulya niku gak kepengen. Maksudnya gak kepengen gak boleh jadi orang. Aku yang menusuk jadi kadang aku pengen wah jadi kiai top. Setiap metu ke mobil di apa, suung bersuali, sono sing tiba-tibaan seru. Kerennya apa dicoba, dicoba, tobat. Serah keren lagi sampai aku. Maksudnya kalau itu saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai dunia. Enak begini. Saya itu yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gede. Misalnya ulama kayak kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ono wong kepen dadi ulama. Mereka jadi ulama dan makanya rugen, itu makanya rugen. Untuk apa? Hari itu terus serang generasi ulama itu salah no pangeran. Mana sing mulia gemong, sing kaya pulau gemong. Biasa mah, tentunya. Cara oleh sing kaya gue mau, gue jadi wali itu ora jelas, alamatnya ora jelas, kriterianya apa? Ora jelas. Tapi ora jelas itu barokah. Barokah ora jelas itu jadi ikhlas. Enggak, ora jelas itu apa? Jadi pulau suwon ya, pokoknya pulau suwon sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa anak-anak sampai jauh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut kata. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kamu itu hatta zurtumul makabir sampai bawa mate gampang ini terjemahan bebas sih.
Mak pangeran Nabi Adam sana alur sampai gue tekoni kuburan terus kalah jauh. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunal, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Karena Allah sering ngendikan ilmu annamal hayatud dunya lah itu untuk dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarawunal, pas ngerti, pas remit. Itu yang kita ada ini. Terus wama yastawi lan ora padha pala boroni kosgorono. Manane dua mata air atau dua kelompok air, dua Safron ora kudu segoro pokoke dua jenis napa air. Cara bahasa Arab disebut nono bah. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun banget tawar itu. Nah, cara mriki lho. Tawar itu. Nggih. Furatun kang banget manis atau banget enake. Syadidul ubah itu banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Sahibu terus ingkang blender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak blender. Tapi wahana utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun banget asine. Sadidul maluhah, muluhah itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat, no? Bulat. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Uang penting agar uang air roh. Cak cilik nganti nangis jalur duit mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti copet mergo yang ngerti nak duit itu. Profesor dia ngomong duit itu penting waduh barang tak profesor dan rojo gitu. Aneh-aneh. Lu terlalu terus lu cuman. Cuman pas duit itu penting Rono. Biasa wae. Mau nambah tambah, bukan penting banget tapi tahu. Maksudnya ngomong-ngomong biasa wae. Ya pancen tenan duit itu penting biasa ora usah ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksudnya latihlah ngomong yang penting fitnya wal ngomong sesuatu yang manfaat kita fitnya nopo. Ya misalnya mau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lalu kalau pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah. Biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, nggak usah kiai malah ngomong biar maju, menguasai itu. Itu sih ngomong ke menteri. Kiai rasa ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono. Kok jadi menteri rasa jadi kiai? Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional ya kok jadi menteri keuangan rasa jadi nabi ulama itu harus satu lambiak nabi nak dulu dunia ngono al bilad dua wal ibadu fa nama asabta khairan fa akib ya dunia negara kabeh pangeran kabeh bumi ya pangeran kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon iku nabi ulama harus satu ulama ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Itu sih ngomong menteri luar negeri, kira usah melo ngomong. Tak ngomong ngono tak ya, agak jadi kiai, jadi mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Ya.
Jadi tidak masalah kalau apa al-bilad bila dulu wal ibad baitu wa fae nama asab takhiran faatim kabeh bumi wa pangeran kabeh kawula yang kawulane pangeran di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silahkan nampak di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'atim kata Nabi ya, nggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan? Wah, ceknya itu di ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam dia. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa Islamnya ceknya Uzbek tetap jadi negara Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah, pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Karena dilatih apa? Dengan sibghatullah waman ahsanu minallahi yo jaman buat ajari materi kok wis ora dhewe materi ora sabuk warai bocah ora dhewe nah HP ku penting sudah montor malah bapake sing ngajari waduh mateni terus diajari ya ora dhewe omene turunan tambah ora mungkin wis gen gak trimo alim. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma sangking mak ini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori sama kiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Watas tasrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki sangking sing asik. Wakila lan didhawuh minjuma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilya. Ya ta'al khilya wa alulu misalnya mutiara wal marjan lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam kalau lelaki tidak boleh pakai apa? Kira nganggo hakik marjan. Kayak dukun, mau gede-gede nih ya kan, gede kayak, ya dua ya rapopo. Namun orang sing percaya jadi dukun sing seru nih. Wataro lan ningali sira tufsiru tegese ningali sira alfulka ing prau, ai sufuna tegese prau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhrain. Kowe ningali prau mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamfurul mak, tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukku tegese membelah apa sufun hu ing mak bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap, wa mudiratan hale membelakang. Diri sen kelan angin wahidaten yasif. Sangking kudroy Allah. Masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tambah oksigen ya iso. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngerti. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tatu butuh sing golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah, kowe golek misalnya di tijarati lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mungkon-mungkon nikmat. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khilu sing lebono sapa Allah lela ing bumi findaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nah.
Wa yuliju lan nglebono sapa wa ta'ala anhara ing rino suruh sing nglebono sapa wa ing dahar filaile ing dalem bengi. Fazidu mongko tambah boleh. Wasakhara lan ngatur sapa wa ta'ala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi ana gerhana, itu saking takutnya itu sholat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Aku kan gak saking kesuaiannya ndablek. Agar seringnya ngeresuk ora wetan, engko sore ra ning. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang iso wae wong ra melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajane bumi ya tenang ae kok baik. Wong ra melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ra melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ra melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu tabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Makanya Allah sering gojlek kawulane kabeh amintum manfis sama ayakhsifa bihumul ardo fa idza hiya tam. Kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayang nang rumah api bojo ayu, bayang nang garasine ning kene ruang tamu tak wis ngono. Gak ngerti bumi buatan kowe ora tau mikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning dunya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamu ngalami likuifaksi. Tapi kowe makommu ora ngono, tapi apik dablek ngene iki dadi urip enak dadi. Nah itu sok jumpa asam dasinan bariku ngantor. Enak, wong ora roh kowe. Aku ya seneng wong ora roh iku seneng. Dadi kok penak urip. Sing kiai semua. Wae politik satu pengaruh sempopo ben lu. Men mati bareng berarti sing bener. Jadi pun rokok lah. Gak enak. Wala alakum nas kabeh tiga wis penting sing syukur ya gak mau ke dasinan mulai telak sing penting apa penting ndi golek syukur ya tapi yo lucu dosen tak kok ngono yo lucu dadi sok suci terus piye golek duit keren apa dadi profesor mbak golek duit yo ngomong ora profesor ya golek dadi kan bodoh sing bener jawab piye terasa jawab. Kok darane goblok. Piye vera piye. Kok jawab biasa wae. Betahe ora ono ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskurun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap singgawe ora kuwe. Nah singgawe ora kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman fisama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer, ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, famayatikum bimaim qul ara'aitum in asbaha ma'ukum qawran famayatikum bimaim. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir, ngombe bergegean rokok. Bari untuk duit maklaran politik, sudah ngono. Jago menang syukuran orang gremeng. Jari malaikat ya Allah. Rom Allah itu kapan dul.
Tapi Allah Rahman Rahim itu kok diurut. Kumpul sepuluh pengen. Pokoknya eling, yang ada pulau, pokoknya latihan eling pengiran. Ikruwa dikron apa? Kasih eling pengiran sing akeh. Wasah korolan ngatur sapa wa taala samsa ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulon desa saben siji masangi sama lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulon fi falaki ing dalam putarane kulon to ing dalam galaksine kulon to ing dalam cakrawalane kulon. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentok. Misalnya yaumil kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Ya, semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacau. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dieling Allah wala allakum tas dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah iku zat sing jenenge Allah iku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh lahu kang ibu tetep di Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepan. Tetep dunya dalam kendali apa. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bina sing nyembah sira kabeh ngene sang jenenge Allah kiri jenenge Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alas nam misale pira-pira Allah iku mayam niku ora iso miliki sapa kabeh mungkin miren saking sak sidike kulite kurma. Elapa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soalnya cilik lah, kitmir anane kurma, dia itu mana mana lubute bu, itu lubute sawi, dia kurang mana lubute sawi, kan mana nih, apa? Biji sawi pokoknya cilik, nama? Apa cuma mana partikel nuklir, kalau gaul, dia itu bukan gaul jurah oleh, pokoknya cilik, sebenarnya apa? Intat ulamun ngajak sirogum ing asnam layas mau akum, berolo jalur itu mau yurakum. Walau sami umpama krungu fardan ing dalam paharilane utawa pengandiane ya Mas tajabula. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja hukum tegese ora nyembah dani sapa berala kuwi sira kabeh. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat yakfuru nang akhiri sira kabeh syirik itu lan syirik-syirik sira kabeh bi isyrok itu. Tegese kelawan syirik sira kabeh ya ing para berala maaf. Ya tabaru nanti lebaran sapa akeh minggu saking sira kabeh. Ya tabarru natekse lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam mingkum sange sira kabeh wa men ibadati lan sange oleh nyembah sira kabeh ya yo ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia pada akhirnya di dunia akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabdu kalan ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha bijak. Wala yunabdu ulan ora iso nyritani detail ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalidaran sapa mislu khabirin sapa koyo critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.